Baiklah, sebelum belajar, tolong dirapikan tempat duduknya dan jika ada sampah di bawah bangkunya, tolong dibersihkan dulu ya. Ya siap? Silakan kepada ketua kelas untuk videoannya dulu. Kepada ketua kelas, silakan. Selanjutnya, silakan baca ayat kursi secara bersama-sama. Selanjutnya, Ibu akan cek kehadiran. Tolong didengarkan ya. Alisa Putria Belia, Angelina Aziza, Arisna Maheswari, Bintang Samudra, Duta, Farel, Filza, Fitri Wulandari, Gemma, Giovanno, Gania Lucia, Habib Fatar, Aniatul Askar, Rusli Azhara, Intan Aprilia Dewi, Latifah Angelina, Muhammad Afdal, Muhammad Arifin, Muhammad Rafa, Nadif kemana? Sakit, ada keterangannya. Najmi, Natasha, Nazita Ulfa, Rafifah, Aris Alfatan, Syifatul Fadilah, Widya Aulia,
Yazila Basri, Hafiza, baiklah, pada minggu kemarin kita sudah belajar mengenai siapa yang masih ingat minggu kemarin kita belajar tentang apa? Tentang ulama mazhab. Silakan dibuka kembali bukunya. Nah, minggu kemarin kita sudah membahas tentang 4 ulama mazhab. Yang mana 4 ulama mazhab itu yang pertama ada Imam Hanafi, dan yang kedua ada Imam apa? Yang ketiga dan yang keempat. Nah, baiklah, pada minggu kemarin kita kan sudah membahas tentang 4 ulama mazhab, dan sekarang kita akan membahas mengenai ulama tafsir, yang mana poin besarnya itu tentang lebih dekat dengan ulama dinasti Abbasiyah. Selanjutnya, adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu yang pertama, setelah mengikuti proses pembelajaran, peserta didik dapat mengetahui ulama-ulama tafsir pada masa dinasti Abbasiyah. Tujuan pembelajaran yang kedua adalah setelah mengikuti proses pembelajaran, peserta didik dapat mengetahui biografi dari masing-masing ulama tafsir. Dan yang ketiga, setelah mengikuti proses pembelajaran, peserta didik dapat mengetahui karya terkenal dari masing-masing ulama tafsir. Sudah paham? Nah, kemudian ada langkah pembelajaran kita pada hari ini. Sekarang kami menjelaskan materi. Nanti setelah menjelaskan materi, Ibu akan membentuk terdiri dari 6 kelompok. Nanti per orangnya akan mengambil lot di depan. Setelah itu kalian berdiskusi. Setelah berdiskusi, nanti ada games. Per kelompok mengisi jawaban yang tertera di depan. Sudah paham? Baik, lanjut kepada poin pembelajaran kita yang pertama, Imam Ibnu Jarir At-Tabari. Silakan dibuka buku cetaknya, halaman 53. Sudah dibuka? Nah, biografi Imam Ibnu Jarir At-Tabari. Nama lengkapnya adalah Abu Ja'far Muhammad Ibnu Jarir Ibnu Yazid Ibnu Kasir Ibnu Walid Al-Mali At-Tabari. Beliau dikenal sebagai Ibnu Jarir atau At-Tabari, di mana At-Tabari ini lahir di daerah Amol, Tabaristan pada tahun 838 Masehi. Maka bisa diulangi kembali, kapan Imam Ibnu Jarir At-Tabari itu lahir? Pada tahun kapan Imam Ibnu Jarir At-Tabari lahir? Pada tahun berapa? Betul? Salah. Yang betulnya apa, Gio? Tahun berapa? 838 Masehi. Silakan disimak ya, perhatikan ke depan. Nah, itu ulangi kembali. Imam Ibnu Jarir At-Tabari itu lahir di daerah Amol, Tabaristan pada tahun 838 Masehi. Kemudian At-Tabari wafat pada hari Senin 27 Syawal 310 Hijriah, bertepatan dengan 17 Februari pada tahun 923 Masehi, pada usia 85 tahun. Usni, bisa diulangi kembali pada usia berapa beliau wafat? 85 tahun. Nah, kemudian pada masa Imam Ibnu Jarir At-Tabari ini, perkembangan ilmu pengetahuan dan kebudayaan Islam mengalami kejayaan dan kemajuan. Sampai sini sudah paham? Kita lanjut. Biografi selanjutnya adalah Imam Ibnu Jarir At-Tabari. Pada usia 7 tahun, ia telah memulai kegiatan menghafal Al-Quran. Kemudian pada usia 8
menyatakan hadis. Dan biografi yang terakhir, silakan dibaca ya, Mak. Ya, At-Tabari banyak menulis kitab berkaitan dengan berbagai bidang ilmu seperti tafsir, sejarah, hadis, hukum, teologi, akhlak, dan lain-lainnya. Sampai sini sudah paham? Kita lanjut. Selanjutnya ada karya terkenal dari Imam Ibnu Jarir At-Tabari, yang mana karyanya yang terkenal adalah Tarikh Ar-Rusul wa Al-Muluk, artinya sejarah para rasul dan raja, atau lebih dikenal sebagai Tarikh At-Tabari. Latifah, coba diulangi lagi apa karya terkenal dari Imam At-Tabari? Tarikh Ar-Rusul wa Al-Muluk, yang artinya sejarah para rasul dan raja, atau lebih dikenal dengan Tarikh At-Tabari. Nah, kemudian karya dari Imam At-Tabari ini berisi tentang sejarah dunia hingga tahun 915 Masehi. Kemudian karya dari Imam Ibnu Jarir At-Tabari ini terkenal karena keakuratannya dalam menulis sejarah Arab dan Islam. Silakan diulangi lagi kepada Rafa. Karyanya yang terkenal itu alasannya kenapa? Nah, jadi karya beliau tersebut terkenal karena keakuratannya dalam menuliskan sejarah Arab dan Muslim. Nah, kemudian tokoh yang kedua ada Imam Ibnu Katsir. Yang pertama kita membahas tentang biografinya terlebih dahulu. Nama lengkap beliau adalah Imaduddin Ismail Ibnu Umar Ibnu Katsir Al-Quraisy Al-Busrawi. Silakan diulang lagi. Arista, siapa nama lengkap beliau? Nah, selanjutnya Ibnu Katsir ini lahir pada tahun 701 Hijriah atau 1302 Masehi di Mijdal, sebuah tempat di kota Basrah. Kemudian Beliau wafat di Damaskus atau Syam pada tahun 774 Hijriah atau 1373 Masehi. Syifatul, coba ulangi lagi kapan dia wafat? Nah, selanjutnya ayah beliau seorang khatib, namun meninggal ketika ia baru berusia 4 tahun. Kemudian setelah ayahnya wafat, Ibnu Katsir diasuh oleh kakaknya. Diasuh serta dididik oleh kakaknya. Sampai sini paham? Kita lanjut. Hanya itu dari biografi Imam Ibnu Katsir. Selanjutnya ada karya Ibnu Katsir. Karyanya ada 6. Yang pertama, tafsir Al-Quran. Kitab tafsir berbentuk riwayat telah diterbitkan berulang kali dan telah diringkas oleh banyak ulama. Kemudian karyanya yang kedua adalah Al-Bidayah wa An-Nihayah yang terdiri dari 14 jilid berisi kisah para nabi dan umat terdahulu, sirah nabawiyah dan sejarah Islam. Bisa? Silakan diulangi kembali karyanya yang kedua. Nah, selanjutnya ada karyanya yang ketiga yang bernama At-Takmil fi Ma'rifat As-Siqah wa Du'afa wa Al-Majahil. Di dalam karya tersebut terangkum 2 kitab karya guru beliau, yaitu Al-Mizzi dan Az-Zahabi. Artinya, kitab Tahzibul Kamal fi Asma Rijal dan kitab Izan Iqtidal
fi Naqdil Mizan. Nah, di dalam kitab At-Takmil ini kan ada dua tuh. Farel, kitab yang pertamanya apa Farel? Nah, gue perjelas lagi ya. Kitabnya yang pertama itu adalah Al-Mizzi, dan yang kedua Az-Zahabi. Sudah paham? Ini ada 3 karya, selanjutnya ada 3 karya lagi. Karyanya yang keempat, coba dibaca hadis. Jadi al-Masabir berisi Usman Mabdid Nah, jadi itulah karyanya yang keempat yang bernama Jami al-Masamain. Kemudian ada karyanya yang kelima yang bernama Tabaqat Asy-Syafi'iyah yang berisi tentang biografi Imam Asy-Syafi'i. Yang terakhir karyanya yang bernama Sirah Nabawiyah. Kitabnya Sirah Nabawiyah ini berisi tentang apa? Ya betul. Jadi Sirah Nabawiyah ini berisi tentang sejarah Nabi Muhammad SAW. Nah, selanjutnya Ibu akan membagi kelompok terdiri dari 6 kelompok. Berarti masing-masing kelompok ada yang 5, hanya satu kelompok ada yang 4 orang. Silakan diambil satu-satu ya. Dimulai dari siapa? Dari Pak. Silakan diambil dari sebelah Basri. Ambil satu persatu ke depan ya. Langsung video. Lanjut di sampingnya. Sifatul. Jadi itu ada nomor 1 sampai 6. Jika ada nomor yang sama berarti semuanya ada yang berkelompok. Siapa yang kelompok 1 tunjuk tangan? Kelompok 2? Yang dapat nomor 2. Nomor 3? Nah, yang dapat nomor 3? Nomor 4? Nomor 5? 6? Gak ada nomor 6. Silakan duduk berkelompok sekarang. Sudah duduk di kelompoknya masing-masing. Nah, jadi introduksi dari Ibu, nanti Ibu tadi sudah menjelaskan materi. Jadi, Anda semuanya silahkan kembali memahami materi lagi. Karena di sini Ibu ada pertanyaan. Di sini ada 5 pertanyaan. Jadi masing-masing kamu nanti bagi-bagi atau berdiskusi siapa yang mau jawab pertanyaan 1, 2, 3, 4, dan 5. Jadi silahkan dipahami dulu materinya. Nanti dibagi-bagi ya. Sudah paham? Silakan berdiskusi dahulu. Satu perwakilan dari tiap kelompok, tolong Ibu untuk menempelkan ini satu persatu. Kelompok ini siapa? Saya silakan
100. Jadi silakan berdiskusi supaya kompak jawabannya ya. Nanti kita hitung poinnya berapa. Silakan diskusi terlebih dahulu. Nah, selanjutnya silakan kelompok berbaris sesuai nomornya. Kelompok 1 mana? Kelompok 1, silakan berdiri di sini, berbaris sejajar. Baiklah, sudah siap semuanya? Lurus, Rafa? Lurus. Nah, udah? 1, 2, 3, 4, 5. 1, 1, 1, 1. Kalau udah, kembali ke barisan belakang, lanjut temannya. Gua penanya gua. Becek ya. Kalau udah siap, kembali ke barisan belakang nanti sama temannya. Sudah perhatikan di depan. Kan sesuai berkelompok tadi sudah menjawab pertanyaan yang ada di sini. Sekarang Ibu akan menilai satu-satu per kelompok. Sesuai yang Ibu bilang tadi, 1 poin soal nilainya 20. Jadi jika ada yang dapat 100, nanti nilainya 100. Oke, soal yang pertama. Imam Ibnu Jarir At-Tabari lebih dikenal dengan siapa? Ibnu Jarir. Kelompok 1 betul. Kelompok 2 betul. Kelompok 3 betul. Kelompok 4 betul. Kelompok 5 betul. Kelompok 6 isinya apa nih? Selanjutnya, soal nomor 2. Imam Ibnu Jarir At-Tabari lahir di daerah Ammu Tabaristan pada tahun 838. Betul. Betul. Sudah. Selanjutnya nomor 3. Apa nama karya yang terkenal dari Imam Ibnu Jarir At-Tabari? Jawabannya apa? Jawabannya apa? Tarik Ar-Rusul wa Al-Muluk. Jadi jawabannya A ya. Ini benar. Nah, ini salah. Betul.
Selanjutnya soal nomor 4. Imam Ibnu Katsir lahir pada tahun 1302 Masehi di Bukit Jidillah, Migdal, sebuah tempat di kota Basrah. Jawabannya di kota Basrah ya. Diketuk. Ini salah. Barisan salah. Basrah. Barisan salah. Basrah betul. Kelompok 3 atau kelompok 3 siapa yang tunjuk tangan? Kelompok 3. Nah selanjutnya soal nomor 5. Salah satu karya yang terkenal dari Imam Ibnu Katsir adalah Sirah Nabawiyah yang berisi tentang sejarah Nabi Muhammad. Kelompok 4 jawabannya apa nih? B. Kelompok 4 siapa? Kelompok 4 siapa? Widi. Widi ini jawabannya A atau B? Jawabannya B. Itu salah ya? Widi. Betul. Oke.